Ayo perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia ada peredaran darah kecil dan ada juga peredaran darah besar. Bagian-bagian dari sistem peredaran darah manusia yaitu kapiler paru-paru, serambi kiri, bilik kiri, kapiler, bilik kanan, dan serambi kanan. Sistem peredaran darah. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Berikut adalah bagan sistem peredaran darah kecil manusia. Dimulai dari serambi kanan, bilik kanan, dan arteri pulmonalis. Darah yang dialirkan adalah darah yang mengandung karbon dioksida. Selanjutnya, darah menuju paru-paru. Dalam paru-paru, terjadi pertukaran darah yang mengandung karbon dioksida dan oksigen. Selanjutnya, darah mengalir ke vena pulmonalis, kemudian ke serambi kiri. Darah yang dialirkan adalah darah yang mengandung oksigen. Sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen, mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, melalui arteri besar atau aorta. Berikut adalah bagan sistem peredaran darah besar manusia. Dimulai dari serambi kiri, bilik kiri, dan arteri besar. Darah yang dialirkan adalah darah yang mengandung oksigen. Kemudian, darah diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Proses yang terjadi di dalam pembuluh kapiler tubuh terjadi pertukaran darah yang mengandung oksigen dan karbon dioksida dari sel-sel tubuh. Selanjutnya, darah mengalir ke vena. Dari vena, darah mengalir ke serambi kanan. Darah yang dialirkan adalah darah yang mengandung karbon dioksida. Ada beberapa organ tubuh dalam peredaran darah manusia. Organ tubuh manusia yang berperan dalam peredaran darah adalah jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri, sedangkan pembuluh balik disebut vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung.
Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus dan berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Berikut adalah perbedaan pembuluh arteri atau nadi dengan pembuluh vena atau balik. Berdasarkan pengertiannya, pembuluh arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Pembuluh arteri yang mengalirkan darah dari jantung menuju paru-paru disebut arteri pulmonalis. Pengertian pembuluh vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju jantung. Pembuluh vena yang mengalirkan darah dari paru-paru menuju jantung disebut vena pulmonalis. Pembuluh arteri, darah yang dibawa adalah darah bersih atau kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis. Sedangkan pembuluh vena, darah yang dibawa adalah darah kotor atau darah yang kaya karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis. Selanjutnya, tempat pembuluh arteri di bagian dalam tubuh, sedangkan tempat pembuluh vena di dekat permukaan tubuh. Berikutnya, dinding pembuluh arteri tebal, kuat dan elastis, sedangkan dinding pembuluh vena tipis dan kurang elastis. Katup pembuluh arteri hanya ada satu tempat di dekat jantung. Sedangkan katup pada pembuluh vena terdapat di sepanjang pembuluh darah. Pembuluh arteri jika berdenyut akan terasa, sedangkan pembuluh vena jika berdenyut tidak terasa. Pembuluh arteri jika terluka, darah akan memancar. Sedangkan pembuluh vena jika terluka, darah tidak memancar. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida.